Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat proses untuk input data detail pelajaran dari si kurikulumnya ya. Jadi langsung saja kita buka NetBeans-nya. Silahkan Anda buka di folder kurikulum ya, view-nya, view, lalu di kurikulum, lalu di detail. Nah, di sini kita akan membuat sebuah button. Nah, di bawah ini nanti kita akan membuat sebuah button untuk input datanya. tr, lalu kita berikan kolom. Nah, karena ini dua kolom, ini kan dua kolom nih, kita akan membuatnya menjadi satu kolom saja menggunakan perintah call span. Nah, call span 2. Lalu di sini kan sudah ada function untuk membuat link ya, function untuk membuat link. Jadi saya ambil saja, lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Metodenya add curriculum add detail ya, atau add curriculum detail juga boleh. Curriculum add detail aja. Add detail. Kalau sudah, kita refresh. Nah, udah ada ya, cuman ini bentuknya masih icon. Kita ganti, kita berikan kelas bootstrap di sini. Nah, di sini kita berikan kelas bootstrap, kelas btn danger, btn sm. Jadi btn danger ini untuk memberikan style warna merah, sedangkan btn sm ini untuk mengecilkan untuk mengecilkan ukuran dari si fontnya ya, ukuran dari si buttonnya. Oke. Lalu kita tambahkan string di sini, tambah data. Oke ya, simpan. Nah, udah jadi seperti ini. Jadi kalau saya klik sekarang tambah data, nah dia ke sini ya. Karena kita belum punya metodenya, jadi munculnya error. Nah, kita buat dulu metodenya di controller. Kita buat function baru, function add detail. Nah, kalau sudah, nanti dia akan memanggil formnya ya, dia akan manggil form. Saya copy. Oke, untuk datanya boleh kita kosongkan dulu, nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Ininya nama view-nya add detail. Oke, kita simpan, kita refresh, pasti muncul error. Dia akan mengatakan bahwa tidak bisa meload request file add detail di dalam folder kurikulum. Ini pastinya di view ya, di folder view. Jadi kita buat view-nya dulu, add detail. Nah, untuk formnya nanti kita mengacunya ke add aja, form add di sini. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Kita refresh. Nah, oke, sudah ada ya. Nama kurikulumnya sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah nama kurikulum detail ya. Nah, fieldnya itu kan cuman dia mapelnya apa, jurusannya jurusan apa yang mau kita pilih, lalu di kelas mana, diajarkan di kelas apa. Jadi kita akan menggunakan combo box nantinya. Nah, jadi nama mata kuliahnya apa, nama mata pelajaran maksud saya, nama mata pelajarannya apa, lalu untuk jurusan apa, kita input untuk jurusan apa, lalu yang terakhir ini akan ditampilkan di kelas yang mana. Nah, seperti ini, kelas. Nah, kita mulai dari nama pelajaran dulu, nama mata pelajaran. Nah, kita akan kita akan menggunakan function untuk membuat combo dinamis ya, echo cmb dinamis. Lalu parameter pertama adalah mata pelajaran ya.
Maple, dari TBL Maple, lalu fieldnya itu nama Maple, yang jadi primary key nya itu adalah kode Maple ya. Oh ya, kode Maple. Kita cek dulu tabel Maple, benar nggak? Oke, TBL Maple benar, kode Maple, nama Maple. Kode Maple. Ini seharusnya kode Maple ya. Kode Maple. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah, oke ya, mata pelajarannya udah. Cukup mata pelajaran sajalah. Mata pelajaran. Nah, seperti ini. Lalu baru jurusan. Jurusan kita akan ngambil datanya dari tabel jurusan. Tabel jurusan ini ya. Skripnya kurang lebih sama. Saya copy. Oke, di sini namanya jurusan, dari tabel jurusan. Oke, nama jurusan dan kode jurusan. Oke, kita cek lagi. Oke, jurusannya sudah muncul. Yang terakhir adalah kelas. Nah, kelas, khusus untuk kelas nanti dia akan mengacu sama seperti ini nih. Ya. Nah, sama seperti ini. Jadi kita kurikulum detail dulu. Maksudnya sama seperti ini logiknya ya. Jadi misalnya di data sekolahnya itu jenjangnya sekolah SMA atau SMK, berarti kan kelas 1, 2, 3 kelas ya. Ya, kelas 1 SMK, 2 SMK, dan 3 SMK. Kalau misalnya dia SD SMP berarti sampai 6. Nah, itu yang maksud kelas. Nah, berarti logiknya kita ambil saja yang di detail. Nah, dia ini detail. Nah, ya, untuk ini jumlah kelasnya ya. Nah, salah satunya ini jadi info jumlah kelas. Nah, di add detail ini kita akan membuat drop down detail. Oke, kita bisa copy ini. Cuman yang semua kelasnya kita hapus. Yang ini metode ini juga nggak kita gunakan, jadi kita hapus sehingga tinggallah seperti ini. Oke, kita save, saya klik dulu. Nah, sekarang udah muncul ya kelas 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Baru terakhir kita buat metode untuk menyimpan datanya. Nah, metodenya kita gunakan metode ini saja, salin. Lalu kita pastekan di sini. Kalau sudah save, sekarang baru ke proses untuk save-nya kan di sini nih, add detail nih. Nah, berarti kita perlu buat pengecekan ya, pakai iset seperti kita input data seperti yang sudah. If iset $post submit. Nah, maka apa ya? Else, maka panggil yang ininya. Oke, seperti ini. Oke, this model kurikulum ya, model kurikulum mana nih? Oh ya, ini saya copy saja. Nah, model kurikulum metodenya add detail ya, add detail kurikulum. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya
di model kurikulum, kita buat metode baru. Oh, saya sudah buat kebetulan ya. Nama metodenya ini saja, add curriculum detail. Nah, kita ganti jadi add curriculum detail ya. Nah, parameter yang ingin di save adalah seperti kode mapel ya, kelas, ID kurikulum. Ini juga akan kita simpan. Oh ya, berarti di sini belum selesai nih. Kode mapel, ini kode mapel ya, kita ganti jadi kode mapel. Terus jurusan, kelas, jurusan dan kelas. Kode mapel, jurusan belum. Nah, di sini jurusan, di sini kode jurusan. Karena kalau kita ngacunya ke struktur database-nya kan di sini perlunya kode mapel, kode jurusan, kelas ya. Nah, kode mapel, kode jurusan, kelas. Selanjutnya baru ID kurikulumnya. Nah, untuk ID kurikulumnya khusus kita harusnya bisa ngambil dari URI segmen ketiga ya. URI segmen ketiga yang di sini nih, sama seperti yang kita lakukan pada proses delete tadi. Ya, untuk ngeredirect ke halaman yang seharusnya kan kita memanfaatkan URI segmen ketiga sebagai parameternya. Nah, di sini juga kita akan melakukan hal yang sama. Jadi, silakan buka view formnya terlebih dahulu, view add detailnya, view detailnya. Nah, di sini kita tambahkan perintah untuk ngambil URI segmen ketiganya. This URI segmen ketiga. Oke, kita simpan. Jadi sekarang kalau misalnya saya refresh, nah di sini sudah ada satu yang menandakan bahwa ini adalah primary value dari primary key ID kurikulum 2016 ya. Jadi kalau kita lihat di tabel kurikulum, di sini kan ada ID kurikulum. Nah, satu ini merupakan primary key, bukan primary key ya, record dari kurikulum 2016 seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin nampilkan kurikulum di sini juga nggak masalah. Caranya tinggal kita modifikasi aja yang sini. Ya, saya copy. Kita tambahkan kurikulum. Nah, terus combo dinamisnya kita kasih di modelnya apa namanya? ID kurikulum ya. ID kurikulum dari tabel kurikulum. Terus nama kurikulum. Primary key-nya adalah ID kurikulum. Nah, seperti ini. Saya save. Sekarang kalau misalnya saya refresh, oke, kurikulumnya sudah muncul ya. Nah, sekarang tugas kita adalah menyamakan dengan yang terselected di atas. Jadi karena tadi saya milihnya kurikulum 2016, ini kan lihat nih. Sekarang kan saya pilihnya dua kurikulum 2016, ya kan? Saya tambah data, maka yang terseleksi seharusnya 2016. Nah, tapi kalau misalnya nantinya saya milihnya 2013, saya tambah data, seharusnya yang terseleksi otomatis adalah kurikulum 2013. Jadi kita perlu tambahkan parameter di sini, ya. Parameter selanjutnya itu adalah selected. Kalau maksudnya kita buka helpernya, ya. Nah, di sini selected ya. Parameter selanjutnya setelah primary key untuk seleksi otomatis. Nah, kita bisa ngambil dari URI segmen ketiga nih. Tinggal tambahkan script this URI segmen ketiga. Nah, jadi sekarang kalau misalnya saya refresh, ini udah otomatis ya terseleksi 2013 seperti itu. Di button back juga sama ya. Seharusnya ke kurikulum detail. Saya copy. Lalu di sini kurikulum detail. Nah, seperti ini.
Sekarang kalau misalnya saya refresh, oke, kembali. Nah, dia ke kurikulum yang sebenarnya, ya. Oke, sekarang kita coba input. Data master, kurikulum. Saya pilih kurikulum 2016. Saya input data. Oke, saya coba input ya. Model kurikulumnya jangan lupa kita save dulu. Kalau sudah, kita coba simpan. Bahasa Indonesia di jurusan RPL kelas 1 ya, kita simpan. Oh, kelas cannot be null katanya. Kelas. Di add detail di sini ada name-nya. Ini bukan ID tapi name. Oke. Kita back. Kita refresh. Kalau sudah, kita simpan. Nah, 2016. Nah, seharusnya kan munculnya ke kurikulum detail tadi ya. Nah, oke, bahasa Indonesianya udah muncul tadi ya. Yang saya input tadi kan bahasa Indonesia kan di kelas RPL. Nah, sekarang masalahnya di redirect tadi nih. Di redirect seperti Anda ketahui, kalau sekarang saya redirect matematika misalnya saya posting, nah dia redirectnya nggak ke detail kurikulum tapi ke kurikulum. Nah, cara ngatasinya itu di kurikulum, di add detail di sini di kurikulum kita bisa tambahkan metode detail, lalu untuk dapatkan ID-nya this input post kurikulum ya kalau nggak salah. Namanya ID kurikulum. ID kurikulum. Simpan. Nah, kalau misalnya sudah, ini kita coba hapus saja karena kita nggak melakukan validasi ya. Kalau Anda ingin lakukan validasi, Anda bisa melakukan validasi di model ya. Di model, kalau misalnya nanti di sini datanya sudah ada, proses tidak akan melakukan proses insert. Anda bisa tambahkan validasinya di sini. Kenapa saya nggak melakukan validasi di sini? Karena kalau saya bahas nanti videonya terlalu panjang. Ini aja udah 17 menit kan? Oke, seperti itu. Yang penting logiknya Anda paham gitu. Yang penting saya sampaikan logiknya dulu, Anda paham. Kalau misalnya nanti Anda ingin implementasi, Anda nggak paham, silahkan konsultasi ke saya, akan saya bantu. Oke, kita tes lagi. Ya, ini saya hapus. Oke, kita tes lagi. Matematika bahasa Indonesia yang ada ya. Kita tes IPA, simpan. Nah, dia akan nge-redirect ke sini ya. Oke, jadi proses tambah datanya itu sudah berhasil. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.